Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari Matius 16. Tuhan memberkati. Ayat 1-4, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Orang Farisi dan Saduki adalah golongan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dari dua kelompok yang berbeda, bahkan bertentangan.
Orang Farisi sangat cermat mengikuti peraturan dan tradisi agama serta perjanjian lama dan percaya pada kebangkitan orang mati. Tapi orang Saduki hanya percaya kitab Musa atau Pentatuk, 5 kitab pertama dari perjanjian lama, dan tidak percaya pada kehidupan sesudah kematian. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda dari sorga. Mereka berusaha meremehkan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dengan menganggap itu semua hanya seperti sulap, bahkan penggunaan roh jahat. Tuhan Yesus tidak mau melakukan permintaan mereka karena tahu bahwa mereka tetap tidak akan yakin percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dengan memakai tanda Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan selama 3 hari, Tuhan Yesus sebenarnya menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Manusia bisa mendengar atau melihat, bahkan membaca mujizat-mujizat yang tercatat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru selama 2000 tahun tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dan kesaksian banyak orang tentang kuasa kasih Tuhan Yesus. Tapi semua bukti tersebut tidak akan berarti bagi orang-orang yang tidak mau percaya karena terlalu keras kepala, terlalu sombong, ataupun bebal. Ayat 5-12. Dalam perikop ini, ragi dilambangkan sebagai kejahatan, pencemaran, yang menunjuk pada ajaran orang Farisi dan Saduki. Karena sebagian kecil saja, tapi dapat mempengaruhi banyak orang untuk percaya pada hal-hal yang sangat menyesatkan. Jadi harus diwaspadai. Ayat 13-20, Petrus mengakui Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Berdasarkan pengakuan tersebut, Tuhan Yesus berjanji untuk mendirikan gerejanya berlandaskan kebenaran pengakuan Petrus tersebut, bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyebut Petrus atau Petros, artinya sebuah batu kecil, dan di atasnya batu karang yang sangat besar atau tebing batu atau Petra. Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya, jemaatnya, di atas pengakuan Petrus yang benar dan kokoh. Jadi Tuhan Yesuslah yang digambarkan sebagai landasan utama dari gereja atau Petra atau batu karang yang besar. Alam maut yang dimaksudkan adalah iblis dan semua usaha jahat dunia untuk membinasakan gereja Tuhan. Ini tidak berarti tidak ada gereja yang akan terjerumus dalam ajaran sesat atau kemurtatan atau dosa. Tapi yang dimaksudkan oleh Kristus ialah sekalipun iblis berusaha menghancurkan gereja, tapi dengan kasih karunia dan kuasa Tuhan, gereja tidak akan binasa. Tuhan Yesus selalu mempunyai sekelompok orang percaya atau gereja yang tetap setia pada Injil Kristus dan memiliki persekutuan dengannya, mengakui ketuhanan Kristus serta kuasa Roh Kudus untuk mampu melawan iblis, melawan dosa, penyakit, hal-hal keduniawian, dan kuasa kegelapan. Kunci kerajaan sorga adalah gambaran kuasa yang diberikan Allah pada Petrus dan gerejanya. Untuk apa? Untuk menegur dosa, untuk mendisiplin gereja, untuk bisa berdoa dengan efektif agar kehendak Allah terjadi di bumi, dan di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk mengikat kuasa iblis dan membebaskan orang-orang yang tertawan dalam nama Tuhan Yesus, untuk memberitahukan kesalahan dosa dan standar hidup kebenaran Allah dan hukuman yang akan datang, untuk memberitakan tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi, kunci itu dimaksudkan dengan kuasa atau otoritas dari gereja. Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid untuk tidak memberitakan pengakuan Petrus tersebut sebab mereka belum sepenuhnya mengerti atau paham bahwa sebagai Mesias, Yesus datang bukan sebagai panglima militer, tetapi sebagai hamba yang menderita. Para murid masih perlu memperoleh banyak pemahaman penuh
tentang Yesus sebelum mereka siap memberitakannya pada banyak orang lain. Ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Tuhan Yesus berbicara tentang proses kematian dan kebangkitannya, tapi murid-muridnya tidak dapat menangkap tujuan yang sebenarnya. Bahkan Petrus berusaha melindungi Yesus dari nubuat penderitaannya. Tapi jika Yesus tidak menderita dan mati, Petrus dan semua orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saya dan saudara, tetap akan mati dalam dosa. Pencobaan besar atau berat bisa datang dari orang-orang terdekat yang sebenarnya bermaksud mengasihi kita dan berusaha melindungi kita. Sehingga Petrus disamakan oleh Tuhan Yesus sebagai iblis. Dalam pencobaan di padang gurun, iblis memberitahu Tuhan Yesus bahwa ia dapat mencapai kebesaran tanpa kematian. Matius 4 ayat 9. Iblis selalu berusaha membuat kita hidup tidak sesuai rencana Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dengan keras menegur Petrus, karena iblis sangat senang bila rencana keselamatan melalui Yesus gagal. Ketika Tuhan Yesus memakai gambaran tentang pengikut-pengikutnya harus siap dengan konsekuensi memikul salib mereka untuk mengikuti Yesus, itu berarti mengikuti Yesus harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh, walaupun dengan resiko kematian, dan tidak ada langkah mundur, tetapi mengabdikan seluruh kehidupan untuk melayani Tuhan. Hidup di dunia ini adalah pendahuluan atau sementara menuju kekekalan. Dan pada akhir zaman, Tuhan Yesus telah diberi otoritas untuk menghakimi seluruh dunia. Dan hidup setiap orang akan dievaluasi. Bagi orang percaya kepada Kristus ada kepastian keselamatan, tapi akan ditinjau kembali bagaimana cara orang tersebut menggunakan hidup, menggunakan karunia, kesempatan, tanggung jawab, dan itu akan menentukan upah sorgawi. Jadi orang benar akan dibebaskan, tapi orang fasik akan dihukum kekal. Tuhan memberkati kita semua.